Baik, alhamdulillah di malam kali ini kita bisa melanjutkan kembali. Ini di malam kali ini kita akan bahas tafsir surat Al-Duha hadirin. Tapi sebelum kita baca bersama-sama ini surat Al-Duha dan penjelasan para ulama tentang tafsirnya, insya Allah nanti malam hadirin kita akan melaksanakan sholat tahajud berjamaah. Bapak Ibu semua yang berkenan hadir dan ikut hadir, insya Allah sholat akan dimulai pukul 2:30, jam 2:30. Ini imam yang akan menjadi imam kita di Masjid Baitul Mukhlisin, beliau Ustadz Riza Syafi'i. Beliau itu imam di Masjid Habibur Rahman. Nah, beliau alhamdulillah berkenan hadir. Insya Allah akan mengimami juz pertama. Jadi ke depan, insya Allah 1 bulan sekali kita akan mengadakan tahajud berjamaah. Ini untuk menjaga istiqomah sholat malam kita setelah bulan Ramadan. Minimal setidaknya kita ikhtiar 1 bulan sekali kita agendakan ini tahajud berjamaah, ini bersambung nanti sholat subuh, kajian subuh. Jadi insya Allah selesai itu jam 4 seperti biasa. 1 juz itu kurang lebih 1,5 jam. Meskipun nanti Bapak Ibu semua kalau mau ikut ya itu boleh saja, mungkin hanya 6 rakaatnya saja, 8 rakaatnya saja, 4 rakaat sudah muntabir misalnya, mundur tanpa berita karena tuduh tekiat sampai belakang dikir misalnya ya, atau ngagoler nggak apa-apa, jadi semampunya saja. Nanti jam 4 insya Allah nanti ini Kang Faruk sediakan susu jahe, nah untuk menghangatkan badan sambil menunggu subuh. Nah sholat kemudian subuh, kajian subuh, dilanjut sarapan insya Allah. Nah jadi setiap awal bulan insya Allah ini kita akan rutinkan ini sholat tahajud berjamaah. Kita akan undang para imam supaya nanti ke depan bahkan insya Allah kita jadwalkan selama 1 tahun itu yang akan jadi imam setiap bulan sholat 1 juz itu siapa saja, insya Allah akan kita jadwal. Baik hadirin, kita baca surat Al-Duha di malam kali ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ
alhamdulillah. Nah, beberapa catatan hadirin membaca surat Al-Duha. Pertama, ayat pertama itu seperti mudah, tapi banyak yang keliru hadirin ketika pengucapan huruf do dan ha. Nah, ha-nya disamakan dengan ha biasa, jadi wadduha, tapi bukan wadduha, tapi wadduha. Nah, wadduha, ha, ha. Nah, karena tentu berbeda huruf akan berbeda arti, beda makna. Itu yang pertama. Coba hadirin kembali. Wadduha, silakan. Nah, cara baca ha seperti itu, ya. Kemudian di setiap akhir ayat, nah ini ada mad saja, qala, ula, ta'udhu. Cara membaca mad di akhir ayat, waqaf karena akhir ayat itu hati-hati jangan menambah hamzah. Banyak orang yang baca itu, diantaranya kekeliruannya adalah ketika membaca akhir ayat seperti ini. Contoh hadir, wallaili idza saja, ja. Nah, bukan ja, tapi wallaili idza saja. Jangan ada yang menahan saja, tidak saja, ja. Nah, kalau ada yang menahan itu seolah-olah menambah hamzah di akhir saja. Nah, itu keliru, ya. Kemudian cara membaca huruf ra sukun, ini sebelumnya fathah, maka tebalkan cara membacanya. Tebalkan, tafkhim, tidak fala tabhar, bukan har, fala tanhar, bukan har, tapi fa'ammal yatima fala taqhar, har. Nah, cara membaca ro, ya. Coba hadirin ulangi. Fala taqhar, silakan. Fala tanhar. Nah, ro itu cara bacanya seperti itu ketika sebelumnya fathah sukun, ya. Har, tidak har, tapi har, har. Nah, itu cara bacanya. Baik, alhamdulillah. Surat Al-Duha ini hadirin, itu kata para ulama surat yang pertama turun lengkap satu surat. Jadi memang kalau kita ditanya apa yang pertama turun kepada Nabi SAW, itu memang macam-macam. Maksudnya kalau pertama turun diantaranya yang satu surat lengkap itu adalah surat Al-Duha. Jadi surat Al-Duha itu diantara surat awal-awal turun di masa kenabian hadirin. Satu waktu Nabi SAW lama tidak menerima wahyu hadirin. Berhari-hari Nabi tidak menerima wahyu, Jibril alaihissalam tidak turun. Nah, gelisahlah Nabi, termasuk tuduhan orang-orang kafir Quraisy ketika itu kepada Nabi, seolah-olah Nabi itu telah ditinggalkan oleh Allah, telah ditinggalkan oleh Jibril alaihissalam. Nah, ini satu riwayat tentang asbabun nuzul surat Ad-Duha dari Jundub bin Sufyan. Rasulullah SAW satu waktu pernah menderita sakit. Falam yakum lailatan aw lailataini. Bahkan beliau tidak bisa bangun satu malam atau dua malam, pernah sakit. Kemudian datang seorang perempuan. Kalau dalam riwayat lain itu perempuan ini Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, datang kepada Nabi. Dia mengatakan seperti ini hadirin. Ya Muhammad, ma ara syaitanaka illa qad tarakaka. Hei Muhammad, aku melihat setanmu itu sudah meninggalkanmu. Jadi ini bahasa kasarnya Ummu Jamil hadirin, menganggap bahwa Jibril itu sebagai setan. Jadi wahyu itu sebagai setan. Setan sudah meninggalkanmu wahai Muhammad, kata Ummu Jamil. Fa anzalallahu ta'ala, setelah lama berselang berhari-hari tidak turun, Nabi pun hadirin kan gelisah, takut karena lama wahyu tidak turun.
Akhirnya turunlah surat Ad-Duha sebagai jawaban hadirin dan bantahan bahwa Nabi itu tidak ditinggalkan. Nah, apa isinya dari surat Ad-Duha itu? Nah, pertama, Allah bersumpah dengan waktu duha dan waktu malam. Jadi, wadduha wallaili idza saja, demi waktu duha dan demi waktu malam apabila telah sunyi. Nah, waktu duha itu kan ketika naiknya tingginya matahari. Kalau dari waktu syuruk itu sekitar 5-10 menit. Jadi sebenarnya waktu duha itu panjang. Misalnya dari jam 6:30 sampai jam 11:30 itu masih waktu duha. Dan bahkan waktu duha, kalau sholat duha itu yang paling baik itu kata Nabi SAW, hina tarmidul fisal, ketika anak unta itu merasa kepanasan. Jadi waktu duha terbaik itu jam 11, setengah 11. Ketika panas itu waktu duha terbaik. Nah, yang kedua, Allah bersumpah dengan waktu malam. Idza saja, apa makna saja itu? Saja itu secara bahasa sakana. Ketika malam itu tenang, idza sakana wa hadaha wa asdala dhalamu 'alal kaun, ketika gelapnya malam itu meliputi seluruh langit, seluruh semesta. Itu makna saja secara bahasa. Wal laili idza saja, ketika malam itu tenang, gelapnya meliputi seluruh langit. Nah, Allah bersumpah dengan waktu duha dan dengan waktu malam yang gelap. Apa kaitannya hadirin Bapak Ibu semua? Lama tidak turun wahyu kepada Nabi, kemudian turun surat Ad-Duha kepada Nabi. Nah, ini sebagai isyarat hadirin. Cukup siang dan malam yang terus berputar itu bukti bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya. Itu. Kalau misalnya Allah itu meninggalkan Nabi Muhammad SAW, malam pun tidak akan terjadi, Pak. Siang pun tidak akan terjadi. Pergantian siang dan malam itu cukup jadi bukti Allah tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya, apalagi Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah bersumpah dengan waktu malam dan dengan waktu duha. Di mana waktu duha itu adalah waktu beraktivitasnya manusia. Orang semangat beraktivitas. Ketika malam gelap kemudian datang cahaya, itu kan menunjukkan kebahagiaan. Seperti itu pula lama Nabi tidak mendapatkan wahyu, seperti halnya datang cahaya matahari di waktu duha, begitu pula turun surat Ad-Duha sebagai hadirin kabar gembira kepada Nabi. Allah itu tidak pernah meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya kemudian isi sumpahnya ini, kayak dalam Al-Quran itu kalau ada sumpah pasti ada isi sumpah. Nah, isi sumpahnya ayat ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu Muhammad tidak meninggalkan dan tidak pula membencimu. Nah, maksudnya ayat ini sebagai bantahan bahwa Allah itu tidak akan pernah memutus wahyunya kepada Nabi SAW. Wahyu ini turun lagi, kan itu. Seperti halnya tadi tuduhan Ummu Jamil bahkan menganggap Jibril itu sebagai setannya Muhammad. Itu. Nabi Muhammad tidak menyampaikan lagi wahyunya. Nah, ini bantahan. Kemudian ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Nabi, jangan merasa sedih. Nabi SAW mungkin lama tidak turun wahyu. Allah berikan kabar gembira, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan di dunia. Nabi Muhammad ketika di dunia dimuliakan oleh Allah, hadirin, dipilih sebagai nabi terakhir. Nabi Muhammad memiliki kedudukan yang paling mulia, bahkan nabi yang paling mulia. Nabi Muhammad SAW dimuliakan oleh Allah, memiliki akhlak-akhlak yang mulia.
kemuliaan-kemuliaan di dunia itu tidak seberapa dibandingkan nanti kenikmatan yang akan Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW di akhirat. Di akhirat lebih lagi, lebih mulia lagi Nabi Muhammad akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata Syekh Tantawi, maknanya walad darul akhirah wa ma a'addahu Allahu laka fiha min na'im la yuhitu bihi wasfun khairul laka minad dunya. Bahwa negeri akhirat nanti yang Allah persiapkan dari segala nikmat yang tidak akan pernah tergambarkan. Hadirin Bapak Ibu semua, ini sehebat apapun nikmat kita di dunia, Pak, sebahagia apapun bahagianya kita di dunia, kita tidak akan pernah mencicipi sebahagianya nanti ketika di dalam surga, Pak. Kita tidak akan terbayang, hadirin, seperti apa bahagianya seorang hamba ketika melihat surga, bahkan mencicipi surga langsung, bahkan menikmati surga langsung. Bahagia tidak akan tergambarkan. Makanya kan dalam hadis riwayat lain, kalau kita ingin tahu bandingan dunia dengan akhirat, wallahi ma dunya fil akhirah mithla yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi, kata Nabi. Kalau kita ingin tahu bandingannya dunia dan akhirat, itu seperti kita memasukkan jari, kalau dalam riwayat lain itu jarum ke samudra yang lepas. Jarum itu kita tarik, maka tetesan yang terambil oleh jarum itu, itulah seluruh nikmat dunia yang Allah bagikan kepada seluruh hamba. Sedangkan air yang tersisa di samudra yang lepas itu gambaran nikmat surga nanti yang Allah persiapkan kepada orang yang beriman. Makanya bandingannya jauh sekali. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik untukmu wahai Muhammad. Jangan merasa sedih. Orang membenci, ya, merendahkan Nabi Muhammad, menghina, menyakiti, nanti akhirat Allah akan lebih muliakan lagi Nabi Muhammad. Kemudian hadirin ikhwati iman, di ayat kelima Allah sampaikan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarallah. Sungguh kelak di akhirat nanti Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau ridha. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan kemuliaan karunia-Nya, kalau kata Syekh Tantawi, min kamalin nafs, kesempurnaan jiwa, zuhurul amr, urusannya jelas, wa i'lauddin. Hari ini Nabi waktu itu, hadirin, dicela oleh Ummu Jamil, direndahkan, wahyu lama tidak turun, tapi janji dari Allah akan memberikan kepada dirimu Muhammad karunia-karunia-Nya. Agamanya akan menang, dakwah Islam akan tersebar, dan buktinya hadirin Nabi Muhammad kemudian ketika itu mampu membebaskan kota Mekah. Banyak berbondong-bondong orang masuk ke dalam Islam. Ini janji dari Allah. Kan ini surat itu kan ketika awal-awal kenabian. Ini motivasi kepada Nabi supaya jangan pernah bersedih, berhenti untuk menyampaikan dakwahnya, mengajak orang-orang untuk beribadah kepada Allah, karena satu waktu Allah akan berikan karunia-Nya. Karunia-Nya apa? Di antaranya agama Islam itu akan menang di tanah Mekah. Hadirin. Meskipun mungkin ketika itu tidak tergambar oleh Nabi kekuatan dari mana, secara pasukan, ekonomi mungkin tidak tergambar oleh Nabi, tapi Allah berikan itu. Ini janji dari Nabi SAW. Kemudian Allah mengingatkan bahwa Nabi SAW dahulu itu pernah banyak ditolong oleh Allah. Jangan merasa sedih, jangan merasa gundah, karena dulu Nabi pun pernah merasakan kesulitan. Apa kesulitan Nabi? 3 kesulitan Nabi itu hadir di ayat ini. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Pertama, dulu itu kan Nabi Muhammad SAW itu yatim, meninggal ayahnya. Nabi diingatkan oleh Allah, tergambar tidak bahwa Nabi itu dulu yatim,
kemudian dijaga oleh Allah melalui tangan ibunya, kemudian melalui tangan kakeknya, melalui tangan Abdul Muthalib pamannya, dijaga oleh Allah. Dulu adalah seorang anak yatim. Kemudian Allah melindungi Nabi Muhammad. Ini yang pertama. Yang kedua, wa wajadaka dhallan fahada. Dulu Nabi Muhammad SAW itu tidak tahu syariat, Pak. Ini nanti kata para ulama, dolan itu maknanya dua. Ini kita akan bahas nanti apa makna dolan itu. Kemudian Allah berikan hidayah kepada Nabi SAW. Nah ini kata Syekh Tontowi, ayat ke-6 maknanya seolah-olah Allah itu berbicara kepada Nabi, ayyuhar rasul al-karim laqad kunta yatim. Dulu itu engkau itu seorang anak yatim. Haitsu mata abuka, ayahmu meninggal, fi batni ummika, ketika engkau berada dalam perut ibumu, Allah kemudian menjagamu karena karunia-Nya. Wa ta'ahhadaka bi ri'ayatihi wa himayatihi wa ismatihi, Allah kemudian melindungi, membesarkan, mengurus, dijaga. Kemudian Allah menundukkan hati kakeknya Abdul Muthalib untuk menjaga. Bahkan dimuliakan Muhammad itu oleh kakeknya Abdul Muthalib, dilindungi. Setelah kakeknya meninggal, pamannya Abu Thalib, bahkan pamannya Nabi SAW, Abu Thalib ini, ketika Allah datangkan wahyu kepada Nabi SAW, pamannya ini yang membela Nabi meskipun tidak masuk Islam. Coba hadirin Bapak Ibu semua, ketika konteksnya ketika itu Abu Thalib itu sama-sama menyembah berhala, seperti halnya orang-orang kafir Quraisy, kemudian ditanamkan ke dalam hati Abu Thalib untuk membela Nabi Muhammad meskipun Abu Thalib sendiri tidak mau masuk Islam. Allah jaga Nabi Muhammad itu melalui tangan ibunya, kakeknya, kemudian pamannya. Bahkan pamannya dari sebelum datangnya risalah sampai setelah datangnya risalah, bahkan sampai meninggalnya dunia dalam keadaan kafir pun tetap membela Nabi Muhammad SAW. Nah, Allah sebutkan nikmat yang pertama, dulu Nabi Muhammad terlahir sebagai yatim, kemudian Allah melindungi Nabi Muhammad. Yang kedua, hadirin, nikmat yang kedua itu dulu Nabi SAW pernah dalam keadaan bolan. Hati-hati hadirin menerjemahkan ini, Pak. Karena dulu sempat viral Ustaz Effendi diguruduk, Pak, karena menerjemahkan dolan ini sebagai Nabi Muhammad itu pernah tersesat dulu, pernah jadi orang yang sesat. Nah ini hati-hati. Makanya baiknya kita mengembalikan ke tafsir Al-Quran. Apa makna dolan? Memang dolan itu dari kata dolalah. Dolalah itu biasa diterjemahkan tersesat, tapi hati-hati. Ada dua makna kata Syekh Tontowi yang beliau pilih dari berbagai pendapat para ulama tafsir. Yang pertama, yang dimaksud dengan dolan itu adalah al-hayra fil wusuli ilal haq, kebingungan untuk menuju kebenaran. Nabi ketika itu melihat, Pak, kaumnya beribadah kepada berhala. Nah, Nabi berada dalam fase itu. Tapi bukan berarti Nabi itu tersesat atau dianggap misalnya Nabi pernah sesat, kufur, musyrik, naudzubillah. Gak pernah dibersihkan Nabi itu dari keadaan seperti itu. Ini makna yang pertama, bahwa ketika itu kaumnya berada dalam agama yang tidak benar sebelum Nabi diutus. Nabi ketika itu melihat kondisi seperti itu. Nah, kebingungan kan Nabi. Kemudian Allah beri hidayah. Nah, itu makna dolan itu. Yang kedua, ini seperti ini. Hari ini di surat Asy-Syura ayat 52. Ini sebagai dalil makna yang pertama. Tadi dalam surat Asy-Syura ayat 52 Allah berfirman, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. Seperti itulah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruhan min amrina, Al-Quran, ya, kepadamu. Ma kunta tadri mal kitab wal iman. Dulu engkau Muhammad tidak tahu kitab, tidak tahu iman. Walakin ja'alna nuran nahdi bihi man nasha. Kemudian kami jadikan cahaya yang kami berikan hidayah. Diberikan hidayah. Nabi dulu jangankan seluruh Al-Quran, Pak, satu surat pun tidak tahu. Tidak hadir. Kemudian datanglah keimanan dan Al-Quran itu. Nah, itu yang dimaksud dhalan fahada.
Itu makna yang pertama. Yang kedua, makna dhalan fahada itu dulu Nabi berada dalam lingkaran kesesatan kaumnya. Yang sesat itu bukan Nabi. Itu ya. Tapi kaumnya ketika itu menyembah berhala, melakukan kemusyrikan, menyimpang dari negara, dari agamanya terdahulu Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak memiliki kitab. Itu yang makna yang kedua, bahwa Nabi SAW berada dalam lingkaran kesesatan kaumnya. Nah ini kata Syekh Tontowi, fahuwa annahu sallallahu alaihi wasallam kana baina qaumin musyrikin. Nabi berada di antara kaum musyrikin. Wa kana bi urdati an yadhilla ma'ahum, tapi ketika itu Nabi tidak ikut sama itu, tersesat seperti kaumnya. Allah kemudian tanamkan Nabi senang menyendiri, meninggalkan kemusyrikan. Nabi lihat akhlak-akhlak yang buruk dari kaumnya, suka meminum khamar, berzina. Dulu sebelum datang syariat Islam kan orang kafir, orang-orang jahiliyah itu hadirin punya istri itu sampai 20, Pak. Bahkan ada yang sampai 100 hadirin. Orang Arab jahiliyah datang syariat jadi opat. Jadi sebenarnya istri opatnya ngurangan, sebenarnya bukan nambahan. Ya, opatnya ngurangan, Pak. Akhirnya dikurangan deh jadi hiji. Ya, kan itu. Dulu Nabi melihat akhlak-akhlak yang buruk di kalangan di orang-orang kafir Quraisy. Tapi Nabi tidak ikut. Jangan diterjemahkan Nabi tersesat. Dalam artian Nabi ikut jelek akhlaknya, ya. Nah, Nabi tidak ikut kemusyrikan, Nabi tidak menyembah berhala, meskipun ketika itu wahyu belum turun. Nah, itu luar biasa, dibersihkan. Ini nikmat yang luar biasa. Dhalan fahada. Nabi ketika itu dalam keadaan seperti itu, kebingungan, kaumnya terlihat buruk akhlaknya, tapi Nabi tidak ikut. Dan barulah kemudian datang hidayah. Makanya, nah ini kata Syekh Tontowi, kalimat dhalan itu dalam bahasa Arab hadirin, kalau ada satu pohon terpencil satu di padang Sahara yang luas sekali, kemudian ada satu pohon itu dalam bahasa Arab namanya dholatan. Dholatan itu satu pohon yang dia menyendiri sendiri di padang Sahara, itu dholatan. Nah makanya kata Syekh Tontowi, makna dholan Allah bahwa Nabi Muhammad dalam keadaan dholan itu seperti halnya satu pohon di padang Sahara, dia sendiri saja. Nabi ketika itu keadaannya seperti itu, Pak. Ketika kaumnya dalam keadaan kemusyrikan, akhlaknya buruk, hanya Nabi sendiri yang memisahkan dari keburukan itu. Nah itu makna dholan fahada. Kemudian yang ketiga, nikmat yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dulu Allah mendapati dirimu Muhammad sebagai seorang yang fakir, 'ailan. Kemudian Allah memberikan kecukupan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecukupan ini dua, ada kekayaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Pertama, yang paling agung, kekayaan hati, Pak. Nabi SAW dianugerahkan hatinya hadirin qanaah terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Nabi punya iffah, kehormatan hadirin, ya. Kemudian meskipun sederhana tapi merasa bahagia. Itu kebahagiaan yang pertama. Yang kedua, harta dalam artian materi. Allah memberikan Nabi ketika berdagang keberuntungan, ya. Untung ketika berdagang. Begitu pula Nabi diberikan harta melalui wasilah istrinya Khadijah. Dan itu dakwahnya dibantu oleh Khadijah melalui hartanya, sehingga Nabi ketika itu tidak harus mencari orang yang memberi kepada Nabi. Nabi diberikan kecukupan oleh Allah, diberikan kekayaan meskipun dulu ke asalnya fakir. Nah, kemudian atas tiga nikmat itu Allah perintahkan cara mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan. Nah, dua ayat ini hadir. Ayat ke-9 dan ayat ke-10. Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Janganlah kamu berlaku sewenang-wenang kepada anak yatim, dan kepada orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardik.
Di antara rasa syukur terhadap nikmat Allah itu pertama mengurus anak yatim, yang kedua yaitu adalah mendermakan harta kepada orang yang membutuhkan. Makanya setelah itu Nabi SAW itu sangat menjaga. Makanya kan ini dalam hadis kata Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Aku bersama orang yang mengurus anak yatim itu seperti ini. Jadi seperti jari telunjuk dan jari tengah. Maksudnya begitu dekatnya di surga siapa saja orang yang mengurus anak yatim. Nah, ini yang pertama hadirin. Kalau kata Al-Imam Al-Qurtubi, wa amma sa'ila fala tanhar, yang kedua, janganlah kamu kepada orang-orang yang meminta fala tanhar. Apa makna fala tanhar itu? La tuzajjirhu fa huwa naha an igladil qail. Kalau ada orang yang meminta, kalau ada orang yang meminta-minta kepada kita, seminimal-minimalnya jangan berkata yang tidak baik kepada orang yang meminta itu. Kalau kita tidak mau memberi, makanya Nabi SAW mengatakan ruddus sa'il bibadlin yasir. Balaslah orang yang meminta-minta, tolaklah orang yang meminta-minta itu dengan pemberian yang sederhana. Kalau kita gak bisa ngasih banyak, sedikit aja, gak apa-apa. Tapi jangan menghina, ingat. Kemudian awruddun jamil, kalaupun kita tidak mau memberi secara hukum boleh, Pak. Tapi dengan penolakan yang baik. Nah, wa ammasaila fala tanha. Janganlah kamu adapun kepada orang yang meminta-minta, janganlah berkata yang tidak baik. Kemudian yang terakhir hadirin, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, adapun terhadap nikmatmu nyatakanlah. Ini jadi dalil boleh kita menampakkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, Pak. Saya misalnya ya, alhamdulillah kemarin baru beres S2, kemudian saya sampaikan Pak kepada orang-orang. Tapi catatannya tidak boleh ada riya, ingin dipandang orang hebat, orang berilmu, jangan ada perasaan sedikit pun itu. Yang kedua, tidak boleh ada rasa kesombongan. Aku nih saya hebat juga boleh. Bapak Ibu semua yang punya kendaraan ya bagus, pakaian bagus, apapun itu, kemudian kita menampakkan nikmat itu bagus sekali. Kata Imam Malik, aku diberikan nikmat oleh Allah, kemudian aku menampakkan nikmat itu adalah diantara syukur nikmat. Itu. Kita menampakkan nikmat Allah itu bagus, tapi catatannya tidak boleh ada perasaan riya. Ingin disebut orang hebat, orang kaya, orang berilmu, orang ahli ibadah, bahkan dalam ibadah sekalipun. Makanya dalam Islam kita menampakkan pakaian yang bagus, Pak. Itu boleh, gak apa-apa, silakan. Kita punya sepatu yang bagus, kendaraan yang bagus, itu Pak, tampakkan. Tapi harus ada perasaan ini adalah saya sedang menampakkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada saya. Nah, makanya dalam hadis Nabi mengatakan man lam yashkuril qalil, siapa yang tidak bersyukur terhadap yang sedikit, lam yashkuril katsir, dia tidak akan bersyukur terhadap nikmat yang banyak. Wa man lam yashkurin nas, siapa yang tidak senang berterima kasih kepada orang, lam yashkurillah, dia tidak bersyukur kepada Allah. Justru kita senang berterima kasih kepada orang itu justru tanda syukur kepada Allah. Wa tahaddus bi nikmatillah, dan kita menampakkan nikmat Allah, menyampaikan alhamdulillah misalnya saya punya kendaraan baru, tapi jangan ada perasaan sombong, Pak. Misalnya saya lihat saya punya kendaraan baru, kan mana mah bukan nuki kan. Enggak boleh jadi itu. Kita sedang menampakkan nikmat Allah itu boleh. Alhamdulillah saya punya kendaraan ini, atas Allah, izin Allah saya dilancarkan rezekinya. Itu boleh, tapi jangan ada perasaan sombong, ria ya. Wa tarakaha kufrun, dan tidak menampakkan nikmat Allah itu bagian dari kekufuran. Wal jamaah rahmatun wal firqatu adzab, dan berjamaah itu, bersatu itu mengundang rahmat Allah, tidak berpecah belah. Wal firqatu adzab, berselisih, berpecah belah itu akan mengundang siksa Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwati Allah, nah ini beberapa hikmah kehidupan surat Ad-Duha. Pertama, hadirnya siang dan malam itu bukti Allah selalu menjaga dan mengurus urusan manusia tanpa henti, Pak.
Kalau ada orang yang menganggap dirinya Allah tidak memperhatikan saya, Allah tidak mempedulikan saya, ketika diuji dengan musibah, adanya siang dan malam itu bukti Allah tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya. Yang kedua, sehebat apapun karunia di dunia tidak akan mengalahkan kenikmatan yang agung di akhirat di surga. Ketiga, hidayah Islam itu diantara kenikmatan yang agung mesti disyukuri. Seperti halnya Nabi dipilih oleh Allah sebagai Nabi, itu diantara nikmat yang agung. Begitu pula kita hari ini ya, jadi diberikan hidayah Islam. Keempat, diantara cara bersyukur adalah dengan mengurus anak yatim. Bukan ibunya kan ya, anak yatim. Tapi termasuk sebenarnya ada dalilnya. Mengurus ibunya pun itu mulia sekali dia dalam Islam. Pura-pura itu anak yatim mah karunya. Paribasa padahal mah ibu ka indungna kan. Dan mendermakan harta kepada orang yang membutuhkan. Kita senang memberi kepada orang lainnya, kepada saudara kita. Itu diantara wujud syukur. Yang terakhir, menampakkan kenikmatan Allah tanpa disertai dengan ria dan kesombongan merupakan tanda syukur nikmat. Nah itu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu mungkin alhamdulillah yang bisa kita bahas pada malam kali ini. Hadirin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.